Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Kita mulai saja. Ya, Pak. Pertama dari judul. Jadi pemikiran-pemikiran awal dari sebuah penelitian itu kita nggak memikirkan judul. Jadi judulnya apa, kita itu tidak tahu. Jadi judul itu tidak muncul di depan. Belakang. Lalu apa? Di awal cerita ini, awal dari suatu penelitian itu adalah kita melihat adanya masalah. Jadi ketika misalkan ada seorang mahasiswa yang datang ke saya mengajukan judul, Pak, saya mau penelitian tesis, judulnya ini, gimana menurut Bapak? Saya tidak bisa menjawab, oh ini sudah benar, oh ini tidak. Tapi saya harus melihat latar belakang permasalahan, mengapa muncul judul seperti ini, gitu. Jadi saya melihat latar belakang masalahnya. Nah, latar belakang masalah ini Anda ungkapkan dalam bentuk fenomena. Fenomena itu gejala-gejala yang nampak adanya suatu masalah yang ditunjukkan dengan sejumlah indikator. Gitu. Jadi di latar belakang masalah ini Anda mengungkapkan sejumlah indikator yang Anda temukan di lapangan. Karena ini kan field research ya, penelitian lapangan. Bukan lab research. Jadi beda ya. Ada field research, ada lab research. Ada penelitian lapangan, ada penelitian laboratorium. Ya. Nah, kembali ke masalah tadi, yang Anda ungkapkan itu adanya sebuah masalah, terutama masalah yang menjadi pokok perhatian Anda. Jadi, Saudara Alvin, yang menjadi pokok perhatian Anda itu apa di proposal ini? Yang menjadi pokok perhatian Anda ini adalah masalah peningkatan mutu. Mutu, Iya. ya, Pak. Jadi ini adalah masalah utama. Masalah utama penelitian Anda adalah peningkatan mutu. Iya. Cuma peningkatan mutu ini kan variabel. Ya kan? Ya, Pak. Peningkatan mutu ini adalah variabel. Tetapi di latar belakang masalah ini, Anda belum berbicara variabel. Anda berbicara indikator-indikator yang mengarah. Mempengaruhi. Bukan. Indikator-indikator yang mengarah bahwa ini adalah indikator dari suatu variabel tertentu. Dalam hal ini adalah peningkatan mutu. Iya, Pak. Itu. Jadi sesungguhnya yang harus Anda kuasai
Iya Pak. sebelum melakukan penelitian adalah teori. Teori. Teori yang ada di buku tentang variabel-variabel. Tentang applied research, applied theory. Ya, teori-teori yang terkait dengan variabel. Gitu. Nah, ketika Anda sudah menyajikan sejumlah indikator yang terkait dengan variabel peningkatan mutu, ini Anda juga akan melihat sejumlah indikator-indikator lain. Ini indikator-indikator yang terkait dengan peningkatan mutu ini dipengaruhi oleh apa saja? Oh, dipengaruhi indikator ini, kayaknya mempengaruhi indikator ini juga mempengaruhi indikator ini juga mempengaruhi indikator ini juga mempengaruhi. Nah, kalau Anda identifikasi, nah ini sudah mulai identifikasi, ini ada sejumlah indikator yang terkait dengan misalkan total quality management, TQM. Ada sejumlah indikator yang terkait dengan dua variabel lainnya? Kompetensi sarana Pak. Sarana prasarana, kompetensi instruktur. Kompetensi instruktur. Iya, itu indikator-indikator. Jadi kita tutup mata dulu bahwa kita belum berbicara variabel, tetapi baru bicara indikator. Indikator. Ya. Nah, setelah semua indikator Anda ungkapkan, setelah semua permasalahan yang direfleksikan atau yang direpresentasikan oleh sejumlah indikator itu, Anda identifikasi. Ini ada sekian indikator masuk dalam variabel peningkatan mutu. Kemudian ini ada sejumlah indikator lagi masuk dalam rumpun indikator total quality management (TQM). Kemudian ada sejumlah indikator lagi ini masuk dalam rumpun kompetensi instruktur. Kemudian ada sejumlah indikator lagi masuk dalam rumpun sarana prasarana. Sarana prasarana. Nah, setelah ini namanya proses identifikasi masalah. Baik, Pak. Jadi, setelah Anda menyajikan sejumlah indikator di latar belakang masalah ini, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dari indikator-indikator tersebut masuk dalam rumpun-rumpun variabel itu. Ini sudah mulai berbicara tentang variabel. Katakanlah indikator ini, indikator ini, indikator ini, indikator ini masuk dalam rumpun variabel peningkatan mutu. Karena itu, variabel peningkatan mutu layak dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan seterusnya dari 4 variabel itu. Lalu, bagaimana keterkaitan antar variabel itu? Anda baru mencari jurnal hasil penelitian terdahulu yang meneliti 4 variabel ini. Yang meneliti tentang variabel ini tolong sambil dicatat ya, Pak Alvin ya. Ya, Pak. Atau nanti ini kan saya rekam di video, nanti saya upload di YouTube, bisa Anda perdengarkan lagi. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, kemudian setelah Anda mencari jurnal yang meneliti keempat variabel ini, Anda baru bisa melihat bagaimana hubungan atau keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sehingga membentuklah yang namanya rumusan masalah. Gitu. Biasanya rumusan masalah itu akan diformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan. Apakah variabel total quality management mempengaruhi peningkatan mutu? Apakah sarana prasarana mempengaruhi peningkatan mutu? Apakah kompetensi instruktur mempengaruhi peningkatan mutu? Nah, itu di rumusan masalah.
Nah, inilah. Jadi ini kalau sudah sampai di sini bisa terlihat apa tema penelitianmu. Jadi sudah bisa terbentuk judul. Jadi katakanlah tema penelitian ini analisis hubungan atau pengaruh total quality sarana prasarana, kompetensi instruktur, dan total quality management terhadap peningkatan mutu lembaga pelatihan bla 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 bla. Ya. Gitu. Nah, Pak, sebelum rumusan masalah kan itu sebelumnya itu ada batasan masalah ya Pak ya? batasan masalah itu setelah identifikasi masalah. Iya. Bukan batasan dulu baru identifikasi, bukan. Identifikasi Iya. dulu baru batasan Baik. masalah. Iya Pak. Jadi setelah diidentifikasi, kemudian dibatasi. Dengan demikian, penelitian ini hanya membatasi 4 variabel, gitu maksudnya loh. Ya, ya, Dengan- Pak. Dibatasi karena kita ini tidak bisa menaklukkan dunia hanya dengan satu penelitian. Kita tidak bisa memecahkan masalah dunia ini yang terlalu luas hanya dengan satu penelitianmu. Sehingga artinya kita pun menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas, itu maksudnya. Karena itu penelitian ini dibatasi terkait hanya dengan 4 variabel ini serta keterkaitan di antara 4 variabel. Itu maksudnya. Setelah itu baru rumusan masalah. Nah, secara substansial itu memang harus ada, batasan masalah harus ada, identifikasi masalah harus ada, tetapi untuk secara legal formalnya disebut di dalam sistematika penulisan harus ada identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, itu tidak harus disebut. Kadang ada pula begitu latar belakang masalah langsung rumusan masalah. Tetapi sebelum memasuki rumusan masalah, secara implisit identifikasi masalah dan batasan masalah sudah diungkapkan di akhir-akhir cerita latar belakang masalah tersebut, gitu. Dicampur ya Pak ya, disatukan ya Pak ya. Iya, ya di akhir di bab-bab di alinea-alinea terakhir lah. Itu. Nah, kalau berbicara dengan proposalmu ini, Ya Pak. nah satu hal ya, Baik. Pak. jurnalnya ini masih belum lengkap. Belum ya? Belum. Ini jurnal Anda ini baru meneliti, Satu variabel ya Pak ya? Anda mengungkap baru meneliti kompetensi instruktur sama sarana prasarana. Total quality Iya, management Pak. sama mutu sama peningkatan mutu belum ada. Belum ada. Jadi jurnal, artinya jurnal Anda 2 ini belum lengkap. 2 jurnal yang menjadi apa ya? Menjadi menjadi sandaran tema ini masih belum kuat, masih belum lengkap. Anda harus cari jurnal juga yang meneliti tentang total quality management dan peningkatan mutu. Baik Pak. Kalau bisa gini, kalau bisa cari jurnal yang benar-benar lengkap. Artinya lengkap itu begini, cukup 1 jurnal atau 2 jurnal, tetapi sudah mengcover Mewakili semuanya. 4 variabel ini. Iya Pak. Ya. 1. Tapi Pak, yang saya cari jurnal-jurnal itu ya paling yang mewakili itu cuma 2 variabel, cuma ya paling maksimal 3 gitu Pak, nggak semuanya sama gitu loh Pak. Itu bagaimana itu Pak? Artinya kalau memang gini, sebelum Anda mencari sebelum Anda mencari jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang meneliti 4 variabel ini, Anda di sini di latar belakang masalah juga belum lengkap menyajikan data-data fenomena yang terkait dengan indikator-indikator dari 4 variabel ini.
Anda ini kan, Ya. nah ini saya tanyakan kepada Anda. Di latar belakang masalah, Anda sebenarnya mau cerita apa sebenarnya? Siapa Iya. ini? Masih belum ada gambaran Pak saya. Lah iya, makanya. Maksud saya kan pertanyaannya di latar belakang masalah ini sebenarnya kalau saya baca ini Anda mau cerita apa ini? Gitu. Si Alvin. Iya. Kemana-mana ya Pak ya. Kemana-mana. Jadi yang harus Anda jelaskan di sini, yang harus Anda ceritakan di sini ya cerita tentang Itu ngerasa susah. fenomena, cerita tentang Iya, Pak. indikator. Gitu. Kalau memang ada permasalahannya di tempat penelitian Anda ini, memang ada permasalahan katakanlah yang terkait dengan 4 variabel ini, berarti apa yang Anda ceritakan di latar belakang masalah ya cerita tentang ini, tentang Iya, Pak. indikator-indikator yang terkait dengan 4 variabel ini gitu loh. Jadi kalau pertanyaan saya tadi, Anda sebenarnya mau cerita apa sih? Pertanyaannya itu Anda jawab, saya mau menceritakan tentang indikator-indikator. Ini yang kebetulan yang saya ceritakan ini adalah indikator yang terkait dengan 4 variabel ini. Itu jawabannya. Jadi Anda dengan kata lain, di latar belakang masalah ini Anda harus menceritakan, menjelaskan indikator-indikator yang terkait dengan 4 variabel ini. Kalau Anda berbicara tentang indikator-indikator yang terkait dengan variabel ini, kebetulan memang ada total quality management, sarana prasarana, kompetensi instruktur, kemudian satu lagi peningkatan mutu. Sejauh pengetahuan saya 4 variabel ini ada dalam teori. Artinya kalau ada dalam teori berarti ada pula penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji, yang telah melakukan studi terhadap 4 variabel ini. Gitu. Karena apa? Ya. Karena jenis penelitian Anda ini kan applied research. Artinya penelitian-penelitian applied research itu adalah penelitian-penelitian yang harus ada teorinya. Ya. Kalau tidak ada teorinya, tadi kan Anda mengatakan saya cari nggak ada. Kalau benar-benar dicari nggak ada, berarti penelitianmu tidak bisa dilanjutkan. Tapi saya nggak yakin, saya terlalu familiar dengan variabel ini. Artinya saya yakin penelitian ini sudah pernah ada, cuma Anda belum pernah menemukan. Sampai dengan saat ini Anda belum menemukan jurnalnya gitu maksudnya. Baik Pak. Padahal itu beribu-ribu. Jurnal seperti ini beribu-ribu. Berarti harus nyari jurnal. Iya. Jadi untuk bab 1 ini yang harus Anda catat untuk dilengkapi adalah sejumlah indikator yang terkait dengan 4 variabel ini, kemudian jurnal-jurnal. Jadi Anda carinya gimana sih kalau di dalam e-jurnal itu Anda ketik saja kompetensi. Tidak harus lengkap, kompetensi instruktur nggak harus lengkap, yang penting kompetensi gitu ya. Kompetensi. Terus mutu atau kualitas. Mutu kan kata lain dari kualitas. Ya. Atau kalau nggak peningkatan mutu boleh. Terus TQM, total quality management. Sarana prasarana. Kalau misalkan nanti sarana prasarana tidak muncul, munculnya hanya sarana, ya udah sarana aja. Gitu. Anda harus bisa membedakan antara sarana dengan prasarana. Ya. Kalau Anda menyebut sarana dan prasarana berarti dua-duanya. Ya sarana, ya prasarana. Lebih baik dipisah apa disatukan ya Pak ya? Ya tergantung. Anda menemukan jurnalnya di sana apa? Kalau di jurnal itu ternyata variabelnya variabel sarana prasarana, kemudian indikator-indikator yang Anda temukan di lapangan, di tempat penelitian Anda juga menunjukkan sarana prasarana, ya ambil variabel sarana prasarana. Tapi kalau indikatornya itu hanya sarana aja, ya sarana gitu. Minimal ada gambaran lah. Sebentar, saya ingin tahu Pak Alvin, Anda bisa nggak membedakan antara sarana dengan prasarana?
Bisa Pak, kalau biasanya yang sarana itu yang bergerak dan tidak bergerak Pak, yang habis pakai. Dan biasanya kalau misalnya contohnya bangunan sama kayak apa yang apa ya, yang bukan berhubungan ya. Nggak Kalau begitu. sarana itu aksesnya gitu loh Pak. Nggak begitu. Gini. Dipakai sebagai alat. Ini kan Alatnya, tempat penelitianmu kan lembaga pendidikan keterampilan ya? Iya betul. Ya, Pak. artinya ini lembaga pendidikan. Jadi kalau sarana itu yang berhubungan langsung dengan proses belajar, proses pelatihan, seperti misalkan buku, perpustakaan, gitu ya. Kalau itu sarana, kalau prasarana, tempat parkir. Ya. Kemudian mungkin ada lapangan, ada sarana Kayak gitu ya Pak ya. yang tidak langsung menunjang ke proses pembelajaran. Iya. Fasilitasnya gitu. Iya. Ya itu dua-duanya fasilitas. Cuma ini fasilitas langsung atau tidak langsung. Tidak langsung ya. Kalau misalkan buku, kelengkapan perpustakaan ini kan langsung untuk belajar. Itu sarana. Iya. Tapi kalau tempat olahraga untuk para mahasiswa, kemudian tempat parkir, kantin, Kayak apa ya? kantin, ini prasarana namanya. Sarana ya. Anda ini harus tahu dulu yang begini-gini. Ya, kalau nggak tahu ya repot juga. Iya Pak. Itu. Tapi sudah ada gambaran ya apa yang saya jelaskan ya. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau Anda intinya saya menanggapi proposal tulisan Anda di bab 1 ini, kalau Anda yakin bahwa memang ini permasalahan yang terjadi di tempat lembaga keterampilan tersebut, maka tolong lengkapi indikator-indikatornya jika memang ada di sana, kemudian jurnalnya. Ini. Iya Pak. Jadi untuk modal bab 1 ini adalah indikatornya harus lengkap. Dalam arti lengkap itu semua 4 variabel dari 4 variabel ini terwakili, ada semua indikator-indikatornya di sana dan sebagai sebuah masalah. Kemudian juga ada jurnal yang menjadi backup bahwa Anda yakin 4 variabel ini pernah dilakukan penelitian pada waktu-waktu sebelumnya. Iya Pak. Gitu. Ya, saya rasa saya menanggapi bab 1 Anda ini sudah bisa dikatakan cukup gitu ya. Cukup ya. Iya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Anda kalau memang Anda wah ini terlalu berat, ini agak sulit, saya temukan indikator-indikator di lapangan dan lain sebagainya. Ya artinya begini, penelitian ini tidak harus Anda lanjutkan. Iya. Tetapi kalau Anda bersikukuh untuk saya mau melakukan penelitian di tempat ini, ya cari masalah yang lain. Tapi idealnya dalam penelitian itu kita tidak terpaku kepada saya harus meneliti di tempat ini, saya harus meneliti variabel ini. Bukan di situ pokok persoalannya. Yang menjadi pokok persoalan adalah ketika Anda melihat di suatu tempat, di suatu perusahaan, di suatu industri, Anda melihat adanya masalah. Dengan sejumlah indikator-indikator yang Anda himpun, itu yang paling pokok. Iya Pak. Ya makanya Pak saya ngajuin judul variabel-variabel tersebut itu karena ada beberapa masalah yang ada di lembaga pendidikan kita ini Pak. Gitu. Nah iya, artinya begini, Anda mengatakan bahwa ini ada beberapa masalah di sana, itu kan Anda harus menunjukkan bukti. Mana buktinya kalau Anda tahu bahwa di sana ada masalah? Buktinya apa? Buktinya indikator. Indikator. Iya, indikator-indikator yang terkait dengan variabel, 4 variabel itu.
Demikian juga Bu Teresia ya, mudah-mudahan Bu Teresia juga sudah bisa mendapatkan gambaran sehingga nanti ini kan gini, saya ini kan pembimbing ya. Jadi saya harus menyampaikan seidealnya. Apa loh? Ini loh yang seharusnya begini-begini. Karena saya kan pasti membimbing dengan teori-teori, dengan pengetahuan-pengetahuan seideal mungkin. Ideal itu bukan pengertian sulit untuk diwujudkan, tidak. Tetapi apa yang seharusnya saya bimbingkan kepada Anda, saya arahkan kepada Anda, maka itu yang harus saya ungkapkan, itu yang harus saya sampaikan. Gitu. Iya. Selebihnya, Pak. ya, Sorry saya potong ya Pak. ya, Pak, kalau saya boleh sampaikan sebenarnya saya agak kesulitan ya Pak, karena gini ya. Mungkin teman-teman kan dulunya sudah pernah melakukan penelitian pada saat S1 ya. ya, Kalau saya kan sangat berbeda ya Pak. Saya kan dulu kan analisa novel, nggak pakai penelitian. Jadi saya ini lebih ekstra saya mengerjakannya. Jadi Bu Teresia makanya S1-nya apa sih? Saya kan sastra Inggris Pak. Oh, Jadi saya nggak ngerti yang begini, bingung saya. Dulu kan saya nggak pakai cari jurnal Pak, cari novel satu, dianalisa judulnya, pengarangnya seperti itu. Ini kan beda ya. banget. Karena ya, gini Ini Bu, lebih ekstra. disiplin ilmu Ibu S1 dengan S2 yang sekarang itu beda binatang. Iya, sangat-sangat berbeda Pak. Totally different animal. Jadi makanya saya ini mesti lebih Pak saya nih. Soalnya saya masih bingung saya, oh ternyata saya cari jurnal dulu. Nanti latar belakangnya bagaimana, seperti itu kan Pak. Iya, artinya begini, Anda harus menyesuaikan. Jadi kalau sastra itu kan mungkin lebih penelitian kualitatif, penelitian yang sifatnya deskriptif. Artinya deskriptif itu Iya, bener ya. Iya. Anda Deskripsi kayak cerita itu loh Pak. iya, Anda menjelaskan tentang suatu kondisi variabel, tapi bukan hubungan antar variabel. Kalau ekonomi manajemen ini, ya, ini penelitian yang sifatnya confirmatory research, penelitian yang mengkonfirmasi hubungan antar variabel. Iya. Bukan hanya menjelaskan suatu variabel. Nah, kalau misalkan di disiplin ilmu Anda sebelumnya waktu di S1 mungkin hanya menjelaskan, hanya menarasikan dan sebagainya. Iya, benar, tapi yang sekarang ini S2 ini, manajemen ini Anda meneliti bagaimana hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Iya. Iya. Ini penelitian Jadi konfirmatori. lebih susah, jadi lebih kerja keras saya. Jadi kan saya Statistiknya pun statistik inferensial ini, bukan statistik deskriptif aja. Iya, iya. Makanya kan kalau saya nih Pak ya, step pertamanya kan seperti yang tadi kemarin Bapak sampaikan kan saya. Dan biasanya Bu, itu di penelitian di skripsi Ibu di S1 tidak ada hipotesis. Nggak ada. Iya, kalau di S2, kalau di ekonomi manajemen ini sudah ada uji hipotesis. Mengapa ada uji hipotesis? Ya karena itu tadi untuk menguji hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dipecahkan dengan statistik inferensial. Gitu. Nah, di dalam buku manajemen ini Ibu tidak harus bisa statistik. Ibu bisa minta bantuan kepada ahli statistik. Tidak harus. Tapi kalau bisa statistik ya lebih bagus gitu. Tapi tidak harus. Yang penting Ibu bisa membaca data. Bisa membaca data, bisa menganalisis. Karena ilmu Ibu bukan ilmu statistik. Disiplin ilmu yang sekarang yang S2. Ibu ilmunya, disiplin ilmunya adalah manajemen. Manajemen ya. Gitu. Jadi yang harus Ibu, nah ini harus, ini wajib. Yang wajib Ibu kuasai adalah ilmu manajemennya, bukan ilmu statistiknya. Kalau statistik pendukung lebih bagus lagi gitu. Cuma kalau tidak bisa atau hanya menguasai sedikit-sedikit aja, Ibu bisa meng-hire orang lain yang ahli statistik untuk membantu Ibu gitu. Gitu. Iya, iya. Pak, berarti latar belakang itu kan saya kan menuangkan masalah-masalah yang muncul di lapangan. Di situ ya Pak ya, misalkan saya melihat begini nih Pak, saat ini kayak kepemimpinan nih. Saya kan melihat di tempat kami ini kan banyak pimpinan nih Pak dengan keputusan yang berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kan kita yang di manajemen ini kan bingung nih Pak mengikuti yang mana seperti itu. Lalu yang budaya kerja juga sama Pak. Yang di sini maunya begini. Jadi budaya kerjanya untuk perusahaan tuh
belum dijalankan dengan baik seperti itu. Itu yang poin keduanya. Mm-mm. Yang ketiganya mengenai kompensasi ya Pak. Kompensasi itu jadi kayak dibedakan Pak. Oh yang ini produknya bagus, dapat gajinya tinggi. Yang ini pabriknya begini, dapatnya segini kecil. Jadi itu jadi masalah karena mereka merasa jadi anak tiri itu loh Pak. Oh saya anak tiri nih Bu, yang sana gajinya gede, yang sini seperti itu. Berarti kan satu perusahaan itu yang menurut saya kan perlu diteliti ya Pak. Karena kan jadi Ya. kita kan supaya nggak tinggi turnovernya. Masalahnya tuh jadi dari tahun ke tahun seperti itu. Dan saya di HRD yang jadinya kan yang capek mencari orang ya Pak dengan masalah seperti ini kayak gitu sih. Makanya saya pengen teliti dengan variabel yang ini terhadap kepuasan kerja dan peningkatan mutunya di perusahaan seperti apa kayak gitu. Boleh. Yang penting Ibu ungkapkan indikator-indikatornya. Hanya saja gini, di bab 1 ini, di latar belakang masalah ini, Ibu tidak boleh menyimpulkan. Oh gitu. Iya, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjustifikasi. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu tidak ada hak sedikit pun bagi seorang peneliti untuk memberikan pendapat, untuk memberikan kesimpulan, tetapi Anda hanya berkewajiban untuk menyajikan. Katakanlah di latar belakang masalah ini menyajikan data, yaitu data-data fenomena, indikator-indikator. Tapi nggak boleh menjustifikasi bahwa kepemimpinannya buruk, bahwa gaji enggak. Minimal hanya dugaan aja. Tapi kan Pak, kalau misalkan saya tampilkan data turnover 2 tahun terakhir yang semakin tinggi itu bisa kan Pak? Oh ya, itu harus. Justru itu. Itu Ibu kan itu tugas Ibu harus menyajikan data. Iya. Itu memang itu yang harus yang dilakukan. Menyajikan data tanpa memberikan kesimpulan. Ini kok ada data turnover tinggi. Terus ini ada gaji yang mungkin masih rendah dan sebagainya ya. Bukan soal tinggi rendahnya, tapi ada gaji, ada soal gaji penggajian atau kompensasi. Meskipun sama jabatan itu loh Pak, seperti itu sih. Sama-sama jabatan tapi tidak sesuai. Tidak sesuai, tidak sama. Misalkan sajikan datanya gitu loh, sajikan datanya. Gitu. Nggak masalah. Itu yang seperti itu memang itu tapi yang. Saya agak bingung Pak, kalau yang untuk budaya kerja bagaimana ya Pak penyajian datanya? Nah, kalau Ibu mau bicara datanya mana sih data? Kalau misalnya pertanyaan gini, saya kan tadi bilang data-data fenomena. Yang seperti apa sih datanya yang harus saya sajikan di latar belakang masalah ini? Nah, ini pentingnya Anda semua ini menguasai teori. Makanya tadi saya bilang indikator-indikator ini kan ada di teori. Jadi kompensasi ini variabel. Absensi variabel, budaya kerja variabel. Nah, setiap variabel pasti ada dimensi-dimensinya. Di dalam teori ada di buku. Nah, dari dimensi-dimensi dipecah lagi ya indikator-indikator yang ada di teori. Nah, ini setelah Anda mempelajari menguasai indikator-indikator yang ada yang diceritakan di dalam teori atau pada penelitian sebelumnya, inilah yang Anda gunakan untuk mendapatkan data di lapangan. Jadi data yang Anda perlukan untuk disajikan di latar belakang masalah ini adalah Anda mengacu kepada indikator-indikator yang ada di dalam teori. Ya. Kemudian Anda cari di lapangan. Oh, ini data ini. Misalkan tentang tadi kehadiran. Kehadiran nih absen dalam bentuk absen ya, absensi. Ini kan indikator. Bisa ini masuk dalam indikator disiplin kerja, bisa juga masuk indikator dalam absensi, tingkat absensi. Gitu. Pak, tetapi nanti kalau misalkan data yang saya akan ambil itu tidak di-approve oleh direktur saya, berarti kan saya kan harus berhenti ya Pak untuk mencari penggantinya kan ya? Ya nggak harus, Anda upayakan kalau masih bisa. Dalam arti upayakan tuh begini, Anda untuk mendapatkan data, itu kan tidak harus data sekunder. Tahu kan data sekunder? Data sekunder itu tadi ketika Ibu itu minta data ke perusahaan tentang jumlah absensi, tentang absensi karyawan, itu kan data sekunder. Data yang sudah ada di dalam perusahaan. Anda bisa mencari data sendiri yang namanya data primer.
Dengan cara gimana, Pak? Caranya gimana, Pak? Ya kembali tadi, Anda harus menguasai indikator-indikator yang ada di dalam teori sehingga Anda bisa buat yang namanya kuesioner prasurvei. Dengan kuesioner ya, Pak ya? Iya, kuesioner prasurvei. Pertanyaan-pertanyaannya ini mendasarkan pada indikator. Indikator yang sudah Anda kuasai dalam teori. Itu sebagai pertanyaan untuk mendapatkan data prasurvei. Jenisnya ini adalah jenis data primer. Kalau yang disediakan, yang sudah ada di perusahaan namanya data sekunder. Jadi kalau Anda tidak bisa mendapatkan data sekunder, Anda bisa mendapatkan data primer. Iya. Tanpa harus meminta kepada perusahaan. Misalkan, Kalau lalu data bagaimana? ada di saya semua sih Pak, sebenarnya kan di HRD kan ada di saya semua. Ya, tapi kan begini, Ibu kan atas nama perusahaan. Kalau memang Iya. manajernya itu tidak mengizinkan, ya jangan ngambil, nggak boleh begitu. Iya. Dia tuh Etika. udah bilang gini, di datanya bilang Ibu boleh melakukan penelitian, tetapi data yang Ibu ambil saya harus ACC dulu. Seperti itu pembicaraan dengan direkturnya. Jadi saya nggak Ya. bisa asal Ya. tuang-tuang aja kayak gitu. Ibu mau bahas apa juga saya harus tahu ngomong begitu. Paling aman itu data primer. Yang paling aman. Gitu ya, Pak. Kalau memang, artinya begini, kalau memang manajer Anda di perusahaan itu sudah mengizinkan Anda penelitian di situ, Anda mengambil data primer itu paling aman. Karena Anda mencari cara mengambil data dengan cara Anda. Itu. Iya. Data primernya ya. Nah, ini saran saya kalau mengenai latar belakangnya, mengenai ini Pak Alvin ya, kalau sudah Anda temukan nanti 4 variabel itu, indikator-indikatornya beserta jurnal-jurnalnya, Anda lengkapi sekalian bab 1, bab 2, bab 3. Karena ini saling sambung. Bab 1, bab 2, bab 3 itu terkait sehingga nanti lebih enak. Saya menyarankan pun lebih enak gitu. Pak, emang benar Pak bukan kata orang ya Pak ya, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa lebih baik mengerjakan bab 2 dulu ketimbang bab 1 Pak. Oh ya enggak Setuju dong. nggak itu? Caranya Enggak. Hanya tadi teorinya. mungkin yang dimaksud mengerjakan bab 2 itu pengertiannya adalah menguasai teorinya dulu. Teorinya. Teori. Iya. Teori. Karena ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa. Syarat seorang meneliti ada 2. 1, menguasai teori. Yang kedua, menguasai metodologi penelitian. 2 syarat ini. Kalau 2 ini tidak dikuasai ya repot. Sekarang bicara indikator apa ya ini? Ini indikator mana? Ya ini kan masalah pengetahuan kita tentang teori. Ini penelitian itu bisa layak dilakukan penelitian lebih lanjut nggak ya? Nah ini kan teori. Kalau orang menguasai teori, ini nggak ada teorinya, ini nggak ada variabelnya. Nah, pasti akan bicara seperti itu, bisa langsung bicara seperti itu. Kalau sudah menguasai teori. Jadi kalau dalam pengertian apakah seorang peneliti itu harus menguasai teorinya dulu? Ya. Tapi kalau tata cara penulisan ditulis bab 2 dulu, ya enggak. Ya tetap bab 1, itu kan sudah ada urutannya, bab 1, bab 2, bab 3. Itu. Saya lagi di kampung ini Bu, jadi saya tethering dengan HP, jadi kurang nggak pakai wifi Bapak maksudnya. pulang kampung. Lagi di kampung saya. Bapak mudik Pak. Sebelum dilarang ya Pak ya. Iya. Turis start. Tadi malam nyampe. Oh. Sampai nanti habis lebaran dong Pak ya? Ya, insya Allah saya tanggal 16 saya balik Jakarta karena tanggal 18-nya harus vaksin kedua. Oh, ya, udah vaksin ya Pak? Udah, kalau kelompok pendidik kan didahulukan. Duluan sih ya Harus. dapat Iya, Jadi, prioritas ya. wajib. Bareng sama lansia. Jadi saya divaksin dulu bukan karena saya lansia tapi karena tenaga pendidik. Iya. Pak, tadi saya mau nanya tadi putus. Gimana? Saya mau nanya yang itu Pak, mengenai definisi-definisi itu, apakah di bab 1 itu kita perlu menjelaskan satu Jangan. definisi, lalu nanti di bab 2-nya dijelaskan yang No, banyak? no. Bab 1 tidak boleh bicara tentang definisi. Gitu.
Bab satu itu hanya tadi keperluannya. Hanya ingin melihat hubungan antar variabel saja supaya membentuk judul tema penelitian, itu aja. Ya Pak. Jadi di bab 1 latar belakang masalah ini Anda tidak membicarakan teori. Anda hanya bicara tentang fakta di lapangan, yaitu indikator, fenomena. Iya. Fenomena, iya Pak. Anda kalau bicara definisi itu di bab 2. Di bab 2, Bu. Di bab 2. Enggak, soalnya kan saya ada tulis nih satu, menurut Ida Ayu kepemimpinan adalah, saya ada tulis satu. Di bab Lalu yang di itu bab saya 2 tulis nanti satu. itu, di bab 2. Bab 2, Bu. Oh. Ya udah, nanti saya hapus dulu deh. Jadi nggak ada definisi sama sekali ya Pak ya. Iya. Iya. Oke, ini saya ada. Jadi di bab definisi, cuma satu aja. itu, di bab 1 itu teori itu hanya diperlukan jika memang benar-benar dibutuhkan. Dalam pengertian itu tadi ingin melihat hubungan antar variabel. Oh, ini berpengaruh, apakah ini berpengaruh terhadap, misalkan rumusan masalah kan isinya apakah total quality management berpengaruh terhadap peningkatan mutu? Apakah sarana prasarana berpengaruh terhadap peningkatan mutu? Apakah kompetensi instruktur berpengaruh terhadap peningkatan mutu? Lah ini kan dasarnya dari jurnal. Nah itu yang dimaksud teori itu hanya dibutuhkan hanya untuk itu. Tetapi kalau bicara tentang definisi variabel, Iya. berbicara tentang ini, itu yang terkait dengan teori, itu dituangkan di bab 2. Karena teori itu nanti fungsinya, fungsi utama teori itu adalah untuk pembahasan di bab 4. Oke. Nah, kualitas pembahasan di bab 4 itu akan sangat tergantung kepada teori yang Anda ungkapkan, yang Anda sajikan, teori-teori yang relevan yang disajikan di dalam bab 2. Oke. Oke, kalau ini Pak mengenai perusahaan yang akan teliti, apakah perlu dijelaskan kayak apa tuh sejarahnya apa tuh, perlu nggak sih Pak seperti Enggak. itu? Satu nggak perlu juga kan? Enggak. Sekelumit Ya. aja, tetapi karena gini, Anda ini meneliti apa? Sekilas saja bisa ya Pak. Sekilas aja. Sedikit aja gitu ya. Bahwa perusahaan hanya ini- perusahaan ini Ya, paling sekilas. gitu ya. Karena Anda ini meneliti Iya, variabel. Anda meneliti variabel, Iya. bukan meneliti perusahaan. Perusahaan ini kan hanya kebetulan tempat penelitian. Iya, Tapi yang diteliti oleh Anda itu variabel. variabelnya ya. Variabel. Oke. Tempat penelitiannya, populasinya di sana, di perusahaan A, perusahaan B. Ya. Gitu. Ya. Apa lagi ya? Rumusan masalah sudah banget. Pak, kalau bab 2 itu berarti kan isinya kan benar-benar hanya tinjauan teori aja ya Pak ya? Tinjauan teori. Tinjauan teori. yang menunjukkan hubungan antar variabelnya seperti apa gitu ya? Ya, jadi tinjauan teori dan penelitian-penelitian terdahulu itu di bab 2. Dituliskan ya Pak ya? Yang terdahulu ya? Iya. Kan di bab 2 itu isinya ada teori, definisi variabel, dimensi, indikator, hubungan antar variabel, itu semuanya ada di bab 2. 2 ya? Ya, kerangka berpikir atau hubungan antar variabel ini ada di bab 2. Dimensi, indikator, kerangka berpikir. Nah, satu hal lagi yang harus Anda lakukan, Anda juga harus membaca penelitian-penelitian terdahulu. Artinya gini, ini yang Anda susunkan tesis. Jadi Anda juga harus membaca tesis orang. Gimana sih? Misalkan gini, sebagai contoh tadi Ibu yang tanyakan, bab 2 ini isinya apa saja sih? Anda lihat di sana. Tapi tesis yang bagus ya, jangan ambil tesis-tesis yang ya mohon maaf yang mungkin kurang inilah ya. Cari yang tesis yang bagus juga. Karena kan setiap tesis kan kualitasnya juga beda-beda, tergantung Beda, iya. si mahasiswa tersebut gitu. Iya. Cari tesis yang bagus gitu. Gimana? Ada lagi pertanyaan?
Mungkin saya sekarang mendingan sih Pak udah dapat gambarannya ya, karena jujur aja saya kemarin bingung banget kalau novel kan nggak begini, ini gimana hubungannya, saya mau nulis apa nih kan bingung banget Pak, bahkan saya sempat berpikiran mending saya mundur aja kali ya, susah banget nih kayaknya gitu kan. Kan nggak ada hubungannya mau nulis saya Ya, udah Pak, sama Pak Alvin soalnya, kan, Pak, Pak Alvin saya susah nih, berapa saya bilang gitu. Ya itulah arti dari kerja keras, Bu. Jadi yang lain juga Pak, kendalanya gara-gara kebingungan kayak gini, makanya kata saya ya kemarin direktur kan juga cerita ke saya. jadi kata mereka gini Pak, saya aja belum nentuin judul, belum tahu apa yang Mau nulis apa kan ya. teliti kayak gitu Pak. Ya paham. Ya ini kan ada banyak kendala sebenarnya yang kita hadapi. Satu, karena musim pandemi ini kita sulit untuk ketemu, ya kan? Iya. Kemudian kalian ini juga kebanyakan karyawan, artinya orang bekerja. Untuk mencari Iya, waktu, bingung. Makanya kita ada kayak gitu. untuk mencari waktu ketemu saja juga sulit. Maka Iya, dari itu Pak. Iya. saya kasih solusi dua, kalau nggak bisa ketemu langsung ya lewat Zoom atau Google Meeting ini, karena itu yang bisa kita lakukan. Tetapi Anda tidak boleh putus asa gitu. Kemarin direktur kemarin ngubungi saya, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, bimbingan Anda Pak, apa gini gitu. Nah saya bilang sepanjang yang saya alami sekarang ini, yang baru bimbingan itu hanya dua, Pak Idrus sama Bu Astri. Yang lainnya belum bimbingan. Bagaimana mereka bisa ini? Ya bimbingan dulu ke saya. Nanti saya kasih tahu. Dan bimbingan itu harus langsung atau lewat Zoom. Saya nggak bisa bimbingan dengan WA dan sebagainya. Iya. Sulit menjelaskan. Maksudnya ngomong begini coba Ibu. Saya ngomong begini saja, Ibu mungkin harus bertanya, nggak cukup sekali dua kali kan, baru maksud gitu. Nah apalagi kalau cuman WA itu yang sangat terbatas, gitu. Saya kasih waktu seluas-luasnya. Kalau mau bimbingan silakan. Lebih efektif ya Pak ya, Zoom kayak gini ya Pak ya. Betul lebih. Jadi bimbingan, yang penting bimbingan mau langsung maupun lewat daring begini. Mungkin Anda sekarang sudah merasakan, coba Bu Teresia. Waktu sebelum Ibu daring dengan saya, dengan sekarang kan sudah ada pencerahan baru kan? Ada gambaran. Lah iya, jadi setidaknya mengurangi stres ya kan? Yang tadinya putus asa mau mundur aja misalkan. Sekarang ternyata enggak. Oh iya. Jadi ada motivasi, itu loh yang saya maksud. Satu lagi itu juga kemarin yang ngajakin si Pak Alvin itu, Pak, ayo Bu, join aja, coba dulu. Jangan mundur dulu. Ternyata bener kan yang saya tulis salah kan? Karena kan ya makanya kan masih ada saya kayak gitu. selalu menyarankan kepada mahasiswa, setiap kali apa yang menjadi pertanyaan, teknis ketemuan dan sebagainya, sampaikan di grup supaya yang lain pada tahu, supaya ikut gabung gitu loh. Gitu. Kalau Japri kan yang lain tidak tahu kan? Sehingga saya menjawabnya dengan di grup, saya menjawab pada satu orang, tetapi untuk semua, karena siapa tahu yang lain juga punya masalah yang sama yang dipertanyakan gitu loh maksudnya. Iya. Pak, kalau misalkan kita mau jadwalin Zoom hari Sabtu, bisa nggak sih Pak? Hari Sabtu kan. Karena kan kayak Bu Pita, Pak tuh kan kasihan ya, dia kan punya malam-malam sekali dia nggak bisa join, kalau malam belum sampai rumah, kayak begitu. Oh ya, kalau begitu jangan Sabtu, hari Minggu. Kalau Sabtu kan saya ngajar. Soalnya Pak, kita kerjanya baru Pak. Tahu juga katanya Pak, rumahnya di Ciledug, kerjanya di daerah Senen kata. Iya, Senen Ciledug dia. Iya. Mungkin kalau Sabtu saya ngajar Bu, dari pagi sampai sore. Oh, Bapak ngajar. Iya. Oh, iya. Mungkin hari Minggu. Iya. Hari Minggu nggak apa-apa. Minggu nggak apa-apa, Pak. Malam Minggu nggak apa-apa ya? Ya, boleh. Malam Minggu boleh. Atau malam Senin. Iya sih bisa. Iya Pak Alvin bisa tuh Pak. Bilang Puspita minggu Malam Minggu. Ini, Pak. Malam Minggu. Baik, ya, Minggu Pak. siang, malam Senin.
Malam Senin ya Pak ya? Iya. Supaya hari-hari yang tidak kerja Iya. itu kan. Iya. Iya, supaya dia bisa join. Ya. Kalau saya sih jam 8 mungkin masih bisa Pak, karena kan sampai rumah ya jam setengah 8, jam 8 begini udah pas sampai rumah sih. Ya. Pas jam segini aja kayak gitu. Kalau jam 6 juga masih di jalan biasanya kayak gitu. Bisa. Ya. Oke Oke. Pak, nanti mungkin saya akan sekalian tulis sampai bab 2 ya Pak. Ya nggak tahu nanti. Ya, mungkin kalau bisa langsung bab 3. Bab 2. Kalau bisa langsung bab 3. Ya nggak apa-apa bab 2. Tapi yang bagus bab 1, bab 2, bab 3. Ya mudah-mudahan nanti bab 3-nya ada pencerahan Pak. Ini sih saya ada gambaran bab 1 sih kayak gini, bab 2 teori-teori tadi kan sudah jelasin Pak. Bab 3 kan kita belum bahas nih nanti seperti apa. Ya. Karena kan saya bilang Bapak jujur sangat berbeda Pak dengan skripsi saya dulu, jauh beda banget gitu aja. Iya, beda. Itu buat saya itu effortnya lebih sekali. Ya. Jadi itu yang saya agak kesusahan di situ. Karena kalau sastra itu kan ilmu humaniora murni, gitu kan. Iya. Kalau ini humaniora, ekonomi masih humaniora, tapi juga perilaku ya, lebih ke ilmu perilaku, behavioral science. Kalau di saya kan bab 3 kan sudah itu Pak, sudah analisis itu loh Pak. Pelakunya nih masuknya ke teori power misalkan, jadi pataknya begini seperti itu, sudah seperti itu. Jadi kan kalau ini kan mesti meneliti dulu, berarti baru dibahas lagi kan. Itu kan saya nggak ada begitu. Jadi ini lebih panjang prosesnya seperti itu. Dan saya kan nggak perlu pakai kuesioner segala macam. Saya baca novelnya, oh halaman segini dituangkan di situ. Jadi cepat Pak selesainya. Jadi agak lama kayaknya gitu sih. Karena jenis penelitian Ibu exploratory research namanya. Iya. Kalau ini explanatory research, menjelaskan hubungan antar variabel. Iya Pak, lebih susah sih. Ada penelitian yang namanya membangun teori, ada penelitian yang menjawab masalah. Kalau penelitian ini, kalau manajemen ini, applied research ini penelitian yang menjawab masalah. Menjawab masalahnya. Iya, karena berlatar belakang masalah. Jadi bab 1 ini latar belakang masalah, nanti akan dicari solusinya. Karena itu di bab 5 nanti itu kan ada saran bagi perusahaan. Nah itu saran bagi perusahaan itu maksudnya kita sebagai peneliti memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan itu yang disajikan di bab 1. Iya. Ya minimal ada gambarannya sih Pak. Ya, besok alhamdulillah. libur lebaran Syukur. kan nggak pergi Pak, jadi kan bisa buat nulis tuh. Ya. Libur lebaran kan nggak pulang kampung. Ya syukurlah. Jadi bisa tulis-tulis itu aja sih. Intinya saya menjalankan nggak sia-sia. Kalau ada penambahan pemahaman lah ya. Ya ini namanya bimbingan kan berproses terus, makin hari makin sering bimbingan, makin tambah pengetahuannya. Saya kan juga kerja 2 kali, yang seharusnya kerja sekali. Artinya begini loh. Itu tadi yang saya bilang, mahasiswa ketika mau menempuh ujian tugas akhir, tesis, itu kan harus menguasai teori dan menguasai metodologi. Tapi kalau teorinya masih lemah, metodologi masih lemah, kan saya harus kerja ekstra nih, kerja 2 kali. Ini yang saya maksud kerja 2 kali ini begini, harus menjelaskan metodologinya, harus menjelaskan teori-teori yang gini-gini. Gitu. Tapi ya no problem, namanya juga saya senang intinya kalau ilmu itu bermanfaat itu. Jadi bukan soal-soal lain. Ya Pak, jangan bosan-bosan ya Pak ya. Enggak. Kan saya menganggap Pak, karena banyak nggak taunya. Saya menganggap mahasiswa ini sebagai partner strategik dalam belajar. Jadi kalau saya tidak seperti ini, ilmu saya pun akan lupa jadinya. Tapi kalau dengan interaksi begini, ilmu saya jadi saya bisa merefresh ilmu-ilmu saya supaya saya ingatkan kembali, mengingat kembali, oh iya gini. Jadi ada diadik komunikasi yang menimbulkan inovasi, menimbulkan kebaruan-kebaruan, menimbulkan dialektika kognitif. Iya. Itu. Ya, saya terima kasih sih Pak ada masukan begini kan, jadi kan minimal kan ada gambarannya ya, ngerti
jujur aja sih, saya sebenarnya kemarin udah mau bikin pengunduran diri, udah mundur aja deh. Susah nih, dengan sastra beda jauh, jauh sekali. Ya, Jadi, intinya gini Bu, Ibu harus sabar dengan diri sendiri, dengan cara belajar, dengan cara terus begini. Kalau gini kan nanti kepercayaan diri Ibu kan jadi tambah. Kalau makin tambah pengetahuan makin nambah. Jadi untuk mengundurkan diri, kalau mengundurkan diri kan kita nggak bisa mencegah ya, tetapi hanya menyarankan agar ayo jangan putus asa, jangan ayo terus gitu. Karena itu tugas kita, tugas kami memberikan motivasi, memberikan mediasi, memberikan fasilitasi gitu. Tapi semuanya kembali kepada Bapak Ibu. Pelan-pelan sih paling Pak, pelan-pelan ya Pak, karena kan saya kan harus kerja lebih ya, karena kan memang beda banget ya Pak. Ya nanti tadi sih saya udah tahu bab 1 saya berarti banyak salah, karena kan saya banyak definisi juga tuh Pak. Yang saya mesti koreksiin kan. Karena saya juga baca beberapa tesisnya orang tuh, ada juga yang berdasarkan seperti itu definisi. Saya banyak baca tesisnya orang juga seperti itu. Iya. Ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Karena kan kalau tesis ya Bu ya, berarti kan tidak perlu. baik tesis, skripsi maupun disertasi sekalipun bukan berarti tanpa kesalahan. Dan namanya dunia ilmu kan, salah itu juga bukan barang yang tabu. Yang tabu itu dia yang bohong. Iya Pak. Jadi kita ini orang-orang kampus itu boleh salah tapi tidak boleh bohong gitu. Gak apa-apa, salah gak apa-apa ya. Namanya juga ilmu. Ilmu itu kan sifatnya nisbi. Ilmu itu relatif. Kebenarannya parsial, kebenarannya sangat nisbi. Jadi tidak mutlak. Ya, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. Jadi artinya kalau bisa, lo ini tesis ini yang sudah saya baca begini kok, ya bisa jadi itu salah, kan begitu. Artinya tidak ada kesempurnaan. Makanya biasanya di bab 4 itu seorang peneliti itu selalu mengatakan keterbatasan penelitian ini, kan gitu. Iya betul. Ya. Artinya ada pengakuan dari seorang peneliti bahwa penelitian ini belum sempurna. Maka rekomendasi kepada peneliti mendatang sebaiknya dilakukan ini gitu. Oke. Baik, saya rasa itu Pak Alvin, Bu Teresia yang bisa kita diskusikan. Ya, dari saya cukup. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan penjelasannya Pak. Ya, sama-sama. Pak Alvin gimana? Ya, Sudah? Terima kasih Pak. Oke. Kalau begitu Pak, kita. nanti kalau saya sudah bisa bikin yang bab 1 nanti saya ingin ke Bapak ya Pak. Oke, ya. Nanti sampaikan aja di grup ya, biar yang lain bisa ngikut. Ya. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Terima kasih. malam. Sampai ketemu. Selamat malam. Ya, terima kasih ya Pak. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.